Selamat malam dosen pembimbing dan kakak-kakak kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 55 Moka Cafe and Vape Addict terdiri dari Clarissa Yulia, Wilbert Chandra, Fernando, Jonathan David, saya sendiri Calvin, dan Devin Charlen. Berikut ya yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama profil bisnis, yang kedua rumusan masalah dan gagasan solusi, yang ketiga value proposition, dan yang terakhir prototype solusi. Berikut adalah profil bisnisnya yang berlokasi di Jalan Ombak Rimba, Sekampung, Dumai Bar, Kota Dumai, Riau, dengan kode pos 28826. Berikut adalah kafe yang menyajikan makanan Nusantara serta minuman, terutama kopi, namun juga menjual minuman non-kafe. Cafe Mocha memiliki desain yang modern, kemudian kafe ini terdiri atas 2 lantai. Cafe ini memiliki 39 unit meja, 80 unit kursi, 19 unit lampu, 5 unit kamera CCTV, 3 unit AC, 10 stop kontak, dan 1 meja kasir panjang. Berikut merupakan visualisasi Mocha Cafe dan Food Direct. Adapun masalah yang dihadapi, yang pertama, alur proses penerimaan hingga pembayaran belum efektif, dikarenakan pegawai mencatat manual, lalu memberikan info ke dapur, dan memberikan info dari tadi ke kasir. Lalu yang kedua, suasana ruangan yang kurang nyaman. Pelanggan datang untuk mencari ketenangan, akan tapi pada saat ke kafe, ruangan kafe yang serta suasana yang kurang kondusif. Selanjutnya, solusi pembuatan e-menu. Prosedur penggunaan e-menu. Datang ke kafe, lalu scan QR code di meja masing-masing, lalu mengakses website menu, memesan makanan, dan langkah terakhir melakukan pembayaran secara virtual. Untuk solusi dari permasalahan selanjutnya adalah tadi permasalahan dibahas kedua adalah permasalahan di mana kalau misalnya konsumen yang datang ke kafe itu merasa kurang nyaman dan kurang tenang berada di kafe yang ribut dan ramai. Jadi solusi yang kami berikan adalah memberikan seperti capsule room atau private room. Itu kami mendapatkan gambaran ini seperti yang sudah diterapkan di negara tetangga seperti negara Jepang dan lain-lainnya. Untuk prosedur penggunaan e-menunya itu bisa menggunakan reservasi lewat media sosial, kemudian memilih jam pengguna atau pilihan ruangan, dan juga memilih paket makanan yang cocok dengan kapsul room tersebut. Kemudian konsumen dapat datang dan menikmati fasilitas. Next. Kemudian ini ada ilustrasi tambahan private space. Ini kami dapatkan berdasarkan sumber dari seperti perpustakaan yang berada di Jepang, di mana masing-masing konsumen itu bisa menikmati ruangan individu untuk masing-masing yang sudah melakukan reservasi. Next. Kemudian di sini ada prototipe solusi. Prototipe solusi yang pertama kami berikan itu adalah membuat web. Membuat web ini tujuannya untuk melakukan pemesanan dengan menggunakan web dan juga aplikasi. Untuk yang paling kiri ini adalah aplikasi untuk yang dari Mocha Cafe itu bisa melihat ada menu-menu apa saja, lokasinya, dan juga fasilitasnya. Kemudian untuk yang scan barcode ini ada 2. Kenapa? Karena yang pertama ini kita menggunakan untuk yang scan barcode itu yang di meja, sedangkan yang berada di ujung kanan ini merupakan barcode yang berada di aplikasi tersebut. Next. Kemudian berikutnya ada prototipe untuk tampilan menu. Dapat kita lihat ada bagian makanan, minuman, kue, dan dessert. Kemudian dilanjutkan dengan proses order. Setelah itu, setelah checkout, maka ada tampilan untuk menu checkout. Dapat kita lihat ada beberapa pilihan untuk pembayarannya. Kemudian yang terakhir adalah tampilan bahwa pesanan telah selesai. Next. Nah, ini merupakan value proposition canvas-nya. Jadi untuk value proposition-nya itu mempermudah pemesanan dan pembayaran. Sedangkan customer segment itu untuk generasi milenial dan pekerja kantoran.
Dapat kita lihat ini terbagi menjadi dua segmen besar, ada kreator sebelah kiri dan kanan ada customer. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada slide berikutnya. Next. Nah, yang ini adalah customer jobs-nya. Ini merupakan skala prioritas. Yang pertama itu frekuensi antrian dan bolak-balik pelanggan. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan merasa aman dan nyaman. Dan yang keempat, mempermudah pelanggan yang datang. Oke, next. Lalu ada skala prioritas dari customer gains. Yang pertama, meminimalisirkan waktu dan usaha. Kedua, integrasi data yang mempermudah transaksi. Tiga, biaya yang sepadan dengan produk. Next. Lalu ada skala prioritas dari customer pain. Yang pertama, alur dan proses pemesanan. Kedua, fitur pemesanan. Ketiga, resiko teknis. Keempat, pembayaran tradisional. Lalu ada skala prioritas dari pain relievers. Yang pertama itu pembuatan SOP pelayan pelanggan. Kedua, kode barcode untuk memesan hingga membayar. Ketiga, pembayaran secara cashless atau e-money. Keempat, cashless bekerja sama dengan bank dan e-commerce. Baik, sekarang ada skala prioritas product and service. Itu yang pertama ada pemesanan menggunakan website yang seperti telah dibuat pada prototipe dan solusi pada slide sebelumnya. Metode pembayaran QR code juga telah dibuat pada sebelumnya. Kualitas produk dengan harga yang terjangkau dan adanya fasilitas private room dan wifi. Kemudian untuk gain creators, yang paling pertama adalah pesanan dan membayar secara online, kenyamanan pelanggan, pekerjaan pelanggan menjadi lebih mudah dan tidak mengantri. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.